if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi tentu saja di So Jadi Pandit, dan kali ini gue akan melakukan review pertandingan Europa League ya, yang tadi malam berlangsung. Ada dua pertandingan yang gue mau bahas, yaitu Arsenal berhadapan dengan Zurich dan juga Manchester United berhadapan dengan Real Sociedad. Kita masuk dulu ke Arsenal. Arsenal kita tahu bahwa di pertandingan terakhir mereka kalah lawan Manchester United 3-1. Dan di situ gue juga bilang bahwa ya inilah ujian sebenarnya bagi pemain-pemain Arsenal yang relatif sangat muda, bahwa apakah mereka bisa bangkit. Karena ketika mereka menang terus, maka semuanya happy, ya, semuanya akan perform, tidak ada masalah, tidak ada hal yang istilahnya membuat mereka itu menjadi tidak perform, ya, istilahnya seperti itu. Nah, ketika mereka mengalami kekalahan seperti kemarin melawan Manchester United, ini bisa menjadi ujian. Apakah mereka bisa bangkit dari kekalahan tersebut? Dan mereka buktikan di pertandingan kali ini bahwa mereka bisa bangkit. Mereka punya mental itu. Ya, dan memang skuad yang diturunkan oleh Arteta ini praktis setengah lebihnya atau mayoritasnya pemain cadangan. Pemain muda, Marquinhos dimainkan, Nketiah dimainkan, Fabio Vieira bahkan dimainkan, Tomiyasu dimainkan, jadi Tierney dimainkan, jadi pemain pelapis yang tidak mendapatkan jam terbang cukup di Premier League diberikan kesempatan di Europa League. But that's good choice gitu dari Arteta, di mana Premier League ini padat sekali, butuh rotasi juga. Karena biasanya tujuan dari sebuah tim melakukan rotasi, seorang pelatih melakukan rotasi, bukan untuk hanya sekedar pamer-pamer, ya kita punya kedalaman skuad yang luar biasa, enggak. Tapi untuk ketika nanti pemain utamanya sewaktu-waktu tidak bisa tampil, maka pemain pelapis lah yang bisa menggantikannya, dan level fitnessnya, level permainannya tidak jauh dari pemain utama. Maka dari itu dilakukan rotasi di laga-laga di kompetisi tertentu lah istilahnya, yang tidak mungkin tidak mayor, tidak menjadi target utama. Nah, itu Arsenal sudah bisa buktikan bahwa mereka punya mental. Tinggal bagaimana mereka menjaga ini. Ya, mereka tunjukkan di Premier League, karena lawannya ini kan masih tergolong lemah lah dari Zurich. Ya, mereka tunjukkan nantilah di Premier League seperti apa. Apakah mereka bisa meraih kemenangan lagi, atau justru mereka kembali drop. Itu yang gue mau tunggu, bagaimana progres dari Arsenal. But sejauh ini gue melihat Arsenal ini menjadi tim yang cukup solid ya. Mereka bermain selalu as a team. Mereka kalah bersama, menang pun bersama. Jadi tidak ada pemain yang menurut gue merasa dirinya bintang, merasa dirinya bahwa ya dia punya peran besar terhadap kemenangan Arsenal. Itu gue bilang tidak ada di Arsenal. Bahwa semuanya bermain as a team, semuanya kalah bersama, seperti yang tadi gue bilang, menang pun bersama. Itu sangat luar biasa positif untuk sebuah tim. Terutama banyak diisi oleh pemain muda, banyak ego di sana sebenarnya. Tapi mereka bisa meredam itu untuk bisa bermain sebagai tim. Kita lanjut ke Manchester United. Ya, Manchester United itu main di kandang lawan Real Sociedad. Kita tahu Real Sociedad bermain seperti apa. Diobok-obok oleh Barcelona 4-1. Dan ya tidak berubah nyaris Real Sociedad. Dari Manchester United mereka menurunkan starting line up. Ada 5 perubahan. Ronaldo main di depan, Maguire, Lindelof di belakang, Fred di tengah, dan juga seorang Casemiro main di tengah. 5 perubahan. Sisanya pemain-pemain yang biasa. Malacia main, Dalot main, Eriksen main, Elanga dengan Anthony. Ya, 6 pemain dengan De Gea pemain utama, 5 pemain yang pelapis. Bagaimana jalan pertandingan? Gue jujur kecewa dengan pertandingan kali ini. Kalau kalian nonton pertandingan Champions League kemarin dan kalian bandingkan dengan pertandingan Europa League, levelnya sangat jauh. Sangat jauh. Kualitas permainan, kualitas tim, kualitas jalannya pertandingan, dan istilahnya temponya, intensitasnya, dan juga wasit. Secara overall, Europa League ini memang tidak enak untuk ditonton, jujur aja. Ya, karena kita lihat bahwa dari awal ya temponya ini tidak tinggi.
Bahkan Manchester United tidak mencoba untuk mengambil inisiatif seperti yang mereka lakukan pada saat melawan Arsenal. Mereka tidak tunjukkan itu di awal. Real Sociedad dengan ilmu atau dengan strategi mengulur di belakang sangat-sangat gampang sekali tidak diberikan pressure oleh pemain dari Manchester United. Mereka dengan nyaman hanya memainkan bola dari kiri kanan belakang kiri kanan belakang kiri kanan belakang dari Real Sociedad. Dan itu berhasil membuat MU pun terbawa dengan intensitas atau tempo bermain yang sangat lambat. Ini yang menurut gue membuat Manchester United tidak jalan. Membuat MU ini tidak jalan skemanya. Karena mereka bermain dengan tempo permainan yang tidak biasa mereka lakukan. Yaitu tempo permainan tinggi. Sekarang, tadi malam itu bermainnya dengan sangat lambat. Ya sehingga ketika mereka melakukan transisi terlambat, maka pemain-pemain dari Real Sociedad sudah banyak di belakang. Dan kelihatan kreativitas juga nol. Elanga, Anthony, Fred tidak kelihatan. Ronaldo pun sangat-sangat, gue nggak tahu kenapa. Mungkin dia kehilangan touch karena dia jarang bermain sebagai starter. Kelihatan begitu drop. Ya, finishing yang biasanya seperempat peluang Cristiano Ronaldo itu bisa masuk. Sekarang 4 peluang pun belum bisa jadi gol. Nah inilah yang gue bilang bahwa ya pemain itu gak bisa lu nilai di atas kertas. Ya ada faktor-faktor lain di mana membuat pemain ini bisa perform atau tidak. Terutama dari faktor non teknis, dari dimana kepercayaan diri, dari mana team play, daripada mental dan juga mental. Ini yang bisa mempengaruhi pemain itu bisa perform atau tidak di suatu pertandingan. Dan ini gue lihat pemain Manchester United ini terkena di sini. Masalah non teknis ini. Ya banyak salah passing, banyak misunderstanding yang gue lihat ya bener-bener nggak level gitu. Main di Champions League pun gue rasa permainan seperti ini sangat tidak layak. Maka dari itu mereka bermain di Europa League. Karena permainan seperti ini di Champions League amburadul pasti. Nah, apa sebenarnya masalahnya dari Manchester United? Kalian kalau gue mau bahas peluang, iya ada beberapa peluang. Golnya Ronaldo dianulir, beberapa kali tendangan-tendangan dari Casemiro contoh bisa di save. Ronaldo depan gawang juga beberapa kali mendapatkan peluang-peluang tapi nggak sempat jadi shot. Malaysia juga shooting. Ronaldo beberapa kali dari luar kotak penalti juga beberapa kali pemain dari Manchester United melakukan banyak shooting yang ujung-ujungnya itu antara melebar atau bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang dari Real Sociedad. Itu memang ada peluang, tapi kita juga ingat bahwa peluang-peluang itu apakah peluang besar? Enggak. Tidak ada kreativitas, ujungnya crossing. Terlalu memaksakan crossing. Ya tidak kita lihat bagaimana kombinasi yang bagus dari Manchester United. Dan kita lihat, jangan cuma laga ini. Dari 4 kemenangan itu, apakah ada gol yang benar-benar set play di mana lawan ini sedang parkir bus, lawan ini sedang bertahan, MU melakukan kombinasi. Mungkin ada 1-2 gol, tapi sisanya transisi. Lawan Arsenal 3-3-nya transisi. Lawan Liverpool juga sama 3-3-nya dua-duanya transisi. Lawan Soton sama. Sama, Bu. Transisi juga. Lawan Leicester transisi juga. Memang transisinya efektif. Tapi kita harus akui bahwa ketika Manchester United dalam posisi mereka membuild up, benar-benar membuild up ya, musuh semuanya berada di belakang, bertandangan kokoh, mereka sulit. Mereka tidak ada kreativitas. Dan memang kalau versi United bilang, ya wasitnya tidak memihak dia. Gue bilang, wasitnya bukan tidak memihak ya kalau menurut gue. Wasitnya, inilah kualitas wasit yang gue bilang sangat amburadul. Ya, kasusnya Lisandro Martinez kena handball itu gue nggak habis pikir gitu. Pertama, dia berada di depan, dia persis di depan kejadian. Yang terjadi apa? Ditendang bola, Lisandro ngebloknya dengan cara menjatuhkan diri, nge-slide gitu. Ya, kena kakinya dulu baru nggak kena tangan, kena sini. Dianggap handball. Memang peraturannya beda. Peraturan Champions League dengan IPL beda. Champions League itu makanya kemarin waktu itu Alonso golnya dianulir lawan Madrid. Karena walaupun kena ini asal kena tangan, pokoknya walaupun mantul itu dianggap gol. Dianggap handsball. Tapi ini perbedaannya. Tangannya itu nggak aktif. Kalau lu lihat. Lisandro itu posisi jatuh.
Dia tidak bisa mengontrol tangannya. Dia sudah berusaha untuk mengontrol tangannya supaya nggak terbuka. Tapi tetap dianggap handsball. Gue nggak tahu. Itu mungkin itu kesalahan. VAR dicek. Orang kan biasa kalau penalti ya, kalau handsball itu pasti wasitnya ke pinggir ngecek handsball nggak. Kita lihat situasinya seperti apa. Apakah handsballnya itu benar-benar sengaja atau tidak sengaja. Ini enggak loh. Kayak offside, kayak ngecek offside. Jadi wasitnya dari tengah, gimana cek. Terus dari itunya yang memutuskan. Kan enggak seperti itu harusnya. Inilah yang gue bilang kualitasnya, seperti tadi gue bilang di awal, kualitasnya ini sangat jauh. Kualitasnya sangat jauh. Terus ada insiden beberapa kali pelanggaran Manchester United, pemainnya dilanggar, tidak dianggap foul. Terus di akhir-akhir kalau nggak salah Ronaldo juga dijatuhkan. Itu menurut gue foul juga karena ada minimal lu cek VAR lah. Tapi wasitnya nggak play on. Memang ini hanya satu match. Lupakan. Gue sebagai kalau gue sebagai fans MU, gue akan lupakan. Udah lupain aja. Ya, lupain ini satu match. Tinggal lu lihat ke depannya seperti apa. Ada progres gak? Kalau menurut gue, kalau kemarin menang-menang dibilang progres, ya mungkin secara hasil. Tapi secara permainan, definitely masih sangat jauh dari MU yang kita harapkan. Dari permainan atraktif yang seperti yang kita harapkan. Jauh sekali. Ya, jadi ya memang ya kita menerima kabar duka Queen Elizabeth ya, ratu dari Inggris, yaitu dikabarkan meninggal dunia hari Kamis ya. Semoga gue juga mengucapkan turut berbela-sungkawa supaya yang ditinggalkan, terutama masyarakat Inggris, kota London terutama, dan juga sekitarnya dan juga keluarga diberikan ketabahan. Ya tentu saja ini menjadi suatu pukulan yang luar biasa, dan tentu saja bagi Liga Inggris juga ada kena, yaitu tampaknya beberapa pertandingan atau semua pertandingan di pekan ini atau 2 minggu ke depan itu akan diliburkan. Kemungkinan ya, gue nggak tahu nanti update-nya seperti apa. Ya tapi kemungkinan itu yang terjadi akan ada diliburkan lah istilahnya. Ya, gue nggak tahu semua pertandingan atau pertandingan tertentu aja. Oke, jadi kembali lagi untuk fans MU ya, kembali lagi ini bagian dari proses. Tim kalian itu masih sangat jauh dari kata tim bagus yang kita harapkan. Masih jauh dari City, masih jauh dari Liverpool. Ya jadi jangan seakan-akan bahwa kemarin 4 kemenangan beruntun walaupun mainnya sangat-sangat tidak banget ya, kebanyakan dari counter. Kalian menganggap bahwa tim ini sudah jadi, ya gue bilang masih sangat jauh. Oke, segitu dulu dari gue. Salam sepak bola.